Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 466, Victoria ada di sini. Henry menatap Jordan dan bertanya, "Jordan, bagaimana rencanamu untuk melakukan slam dunk? Apakah kamu ingin berdiri di bawah keranjang dan melompat?" "Hehe, kalau begitu, kurasa kamu tidak perlu melakukannya lagi. Aku juga bisa melakukan hal yang sama dengan mata tertutup. Dan aku bahkan bisa melakukan slam dunk ala kincir angin. Bagi orang yang mempunyai kemampuan melompat baik, hal itu sangat mudah bagi mereka bahkan tidak perlu melihat keranjang." Jordan berkata, "Tentu saja tidak. Aku ingin kau berdiri di bawah keranjang. Aku ingin melompati kepalamu. Apa katamu?" Kata-kata itu membuat Henry marah. Jordan ingin melompati kepalanya. Lagi pula, dia telah mengajukan permintaan yang sama kepada Jordan sebelumnya, jadi Jordan ingin mempermalukan Henry dengan cara yang sama. Henry, yang selalu sangat sombong, tentu saja tidak mau membiarkan siapapun melompati kepalanya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Jordan buta. Dia mungkin akan jatuh dan mati jika mencoba sesuatu yang sangat sulit. Henry merasa ini adalah cara yang baik untuk menyingkirkan Jordan. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Jordan selama adegan ini, kalau dia jatuh ke tanah dan mendapat gegar otak karena kepalanya terbentur, Jordan sudah pasti tidak lagi menjadi suami Lauren. Maka Henry akan memiliki kesempatan. "Baiklah, aku rela membiarkanmu melompati kepalaku demi slam dunkmu." Henry setuju. Namun Martin menghentikan mereka. "Tidak, kita tidak bisa membiarkan tindakan yang berisiko seperti itu. Itu terlalu berbahaya." Martin takut Jordan akan kehilangan nyawanya karena aksi ini. Namun, Jordan bersikeras, "Kakek, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Aku pasti akan menyelesaikan slam dunk ini." Ini adalah pertama kalinya Jordan memanggilnya kakek. Martin merasakan kehangatan di hatinya. Dia memperlakukan Jordan seperti anaknya sendiri. Namun, anak ini sangat keras kepala. Henry berdiri di depan keranjang dan berkata kepada keluarga Howard, "Paman, Bibi, Nona Lauren, jangan khawatir. Jika Jordan melompat dan jatuh, aku akan mendukungnya dan tidak membiarkannya terluka." Meskipun dia berkata demikian, dia memiliki pikiran yang sama sekali berbeda dalam benaknya. Dia tidak peduli apakah Jordan hidup atau mati. Tanpa membuang waktu lagi, Jordan meraih bola dengan satu tangan dan berdiri beberapa meter dari Henry. Tiba-tiba ia mempercepat langkahnya dan menyerang. Karena Jordan dianggap buta, dia berpura-pura mengandalkan perintah Lauren. Lauren menunggu waktu yang tepat dan memanggil Jordan. "Lompat." Jordan melompat ke udara dengan bola di satu tangan. Sial, waktunya sangat akurat. Henry terkejut. Ia tidak tahu bahwa Jordan tidak mengandalkan perintah Lauren. Sebaliknya, Jordan mengandalkan penglihatannya sendiri. Jordan melompat tinggi ke udara dan terbang di atas kepala Henry. "Apa?" Henry tidak mempercayai matanya. "Wah!" Jordan membanting bola ke ring dengan satu tangan. Semua orang saat itu tercengang. Namun, tepat saat Jordan hendak mendarat, Henry tiba-tiba berbalik dan berkata, "Aku akan menangkapmu." Henry berpura-pura baik, tetapi tiba-tiba dia tersandung dan jatuh di tempat Jordan akan mendarat. Jika Jordan benar-benar tidak bisa melihat dan mendarat seperti itu, pergelangan kakinya mungkin akan terkilir. "Hati-hati." Jordan tiba-tiba mendengar dua suara yang sangat familiar. Yang satu bernama Lauren, dan yang satunya lagi sepertinya Victoria. Tidak mungkin Jordan akan membiarkan Henry berhasil. Dia menghindari tubuh Henry dengan sempurna dan tidak menginjaknya. "Victoria, itu suara Victoria tadi." Jordan melihat sekeliling dan tiba-tiba menyadari bahwa salah satu staf hotel yang berdiri di kejauhan tampak seperti Victoria. Menakjubkan. Jordan merasa bahwa ini pasti Victoria yang asli karena dia sudah memperingatkan yang palsu. Dia tidak akan pernah berani berpura-pura menjadi Victoria lagi. Terlebih lagi, Jordan mengenali suara itu. Itu Victoria. Jordan ingin bergegas ke sana, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Lagi pula, dia buta sekarang dan tidak bisa melihat Victoria. Jika dia bergegas ke Victoria sekarang, kebutaannya akan terbongkar. Jika Chayden benar-benar pelaku di balik serangannya, dia mungkin akan menjadi lebih berhati-hati. Jordan tidak akan pernah bisa menemukan siapapun yang menyakitinya. Setelah Victoria ditemukan oleh Jordan, dia menghilang di antara kerumunan orang. Lauren juga menoleh untuk melihat, tetapi dia tidak bisa melihat siapapun lagi. "Suamiku, kamu baik-baik saja?" tanya Lauren dengan khawatir. Sambil mengepalkan tangannya, Jordan menarik napas dalam-dalam sebelum menurunkannya ke tanah. Ia berteriak sambil mengepalkan tangannya, "Kenapa? Kenapa?" Dia merasa kesal. Dia merasa sangat sedih. Dia selalu bermimpi bertemu Victoria lagi. Namun hari ini, setelah akhirnya bertemu dengannya, dia tidak bisa mengejarnya lagi. Dia pasti mendengar bahwa aku buta dan datang khusus untuk menjengukku. Jordan langsung menebak mengapa Victoria ada di sana.
Paling tidak, ini berarti dia bebas. Dia tidak muncul di hadapannya bukan karena dia tidak bisa, tetapi karena dia tidak mau. Apakah dia sudah menyerah padaku? Apakah dia benar-benar tidak ingin bersamaku lagi? Jordan tidak bisa menerima keputusan Victoria. Dia harus menjelaskan semuanya padanya. Chaiden melihat Jordan mengamuk dan bahkan tanpa sengaja meninju kemaluan Henry. Chaiden berpikir dalam hati. Kenapa? Hehe, kenapa kamu buta? Karena kamu membuatku marah. Aku tidak hanya akan membuatmu buta seumur hidupmu, tetapi aku juga akan merebut wanitamu. Sebentar lagi, istrimu yang cantik akan berada di bawahku. Sama seperti mantanmu, haha. Dia punya keyakinan dan dasar untuk mendukungnya. Dia pernah berhasil merebut Hailey sebelumnya. Karena itu, dia yakin bisa merebut Lauren juga. Salvatore bergegas menghampiri saat melihat Jordan sedang marah. Ini juga salah satu tujuan Jordan. Ia ingin memancing Salvatore mendekat. Sambil memeluk Salvatore, Jordan berbisik di telinganya, Victoria ada di sini. Kejar dia. Salvatore terkejut. Victoria ada di sini, jadi mungkin Emily juga ada di sini. Dia segera pergi mencarinya. Sementara itu, Jordan perlahan mulai tenang. Henry dipukuli oleh Jordan dan dikirim ke rumah sakit untuk diperiksa. Si jenius serba bisa itu telah berubah menjadi sampah oleh Jordan yang cacat. Para tamu memujinya. Tuan Howard, meskipun Jordan sekarang buta, dia masih bisa bergerak bebas. Dia bisa bermain piano, berjalan, dan bahkan melompat. Dia tidak jauh berbeda dari orang normal. Lumayan. Apalagi teknologi sekarang sudah sangat maju. Kebutaan bukan lagi halangan. Kudengar ada orang di luar negeri yang membuat kamera khusus tunanetra dengan menggunakan teknologi AR. Kini, para tunanetra juga bisa merasakan dunia ini. Martin pun sangat gembira. Ia berpikir dalam hati, jika Jordan dapat hidup seperti orang normal, ia mungkin masih memenuhi syarat untuk mewarisi rahasia keluarga Howard.